Swastiastu. Selamat siang. Nama saya Ketut Sudarnaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam pembelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia ini adalah yang pertama adalah sikap. Sikap itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian keterampilan umum. Yang pertama adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang kedua, mampu mengkaji dampak pengembangan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja. Kemudian CP atau capaian pembelajaran keterampilan khusus, yaitu satu, mampu merumuskan dan menjelaskan rencana strategik. Kemudian CP pengetahuan, yaitu menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam MSDM ini adalah mampu memahami tentang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah MSDM. Mata kuliah ini memberikan wawasan dan pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk itu, pokok bahasan dalam mata kuliah ini mencakup yaitu gambaran umum tentang MSDM, konsep dan aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengadaan SDM, kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi pengembangan SDM, fungsi operasional MSDM yang berkaitan dengan kompensasi, aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi pemeliharaan SDM dalam sebuah organisasi, konsep dan hal-hal yang diperhatikan dalam kegiatan pemutusan hubungan kerja karyawan, serta konsep kegiatan audit SDM atau sumber daya manusia. Sore. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya ini Ketut Sudarnaya ya. Saya terakhir lulusan dari UNUD ya. Oke, itu sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliah manajemen SDM. Yang pertama, pasti ini dulu ditanyakan apa itu manajemen kan ya. Bagi manajemen. Jadi, bila sudah saya buka ininya kan otomatis bisa dibaca. Jadi manajemen itu asal katanya dari manage. Kalau katanya manage, manajemen, jadi asal katanya manage. Jadi yang disebut dengan manage itu adalah mengelola, menangani atau mengatur penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan. Ya, jadi yang melaksanakan manage ini disebut dengan apa? Yang melaksanakan, yang memanage itu siapa gitu? Siapa yang memanage manajemen? Apa? Ya, manajer. Manajer adalah orang atau kan orang yang mengelola itu disebut dengan manajer. Jadi Anda itu nanti kalau manajer pasti ya
Jangan ragu-ragu nanti jadi manajer gitu ya. Pasti jadi manajer. Jangan sampai Anda udah manajemen, setelah kerja Anda jadi manajer, tidak mengelola apa-apa gitu, malah jadi karyawan biasa, tidak bisa mengelola. Karena ini ilmu tidak semua orang bisa mengelola itu, tidak semua orang bisa mengatur segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, dalam mencapai tujuan itu kan ada sumber daya ini. Sumber daya itu banyak. Salah satunya yang paling susah untuk dikelola itu adalah manusia. Manusia itu yang karena manusia lihatnya memang sama kan, sama sama ikannya, tapi hati tidak ada yang tahu. Ya pun yang ngomongnya baik di dalam hatinya kan ada yang tahu. Sehingga paling sulit mengajak orang, karena kalau kita mengajak orang untuk mencapai tujuan itu tidak semua orang bisa mau. Tidak semua orang mau kita ajak. Nanti ada prosesnya, kita akan belajar di situ di manajemen sumber daya manusia itu bagaimana caranya mengajak orang itu untuk bisa mengikuti kita dan mencapai tujuan kita, termasuk tujuan perusahaan, tujuan organisasi. Karena organisasi kan pasti punya tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan itu dia harus mengelola sumber daya yang ada. Salah satunya yang paling penting sumber daya itu adalah manusia. Karena manusia itu tidak seperti ciptaan Tuhan yang lainnya, paling unik manusia. Salah satunya misalnya kalau kita ngomong manusia, karena bekerja, manusia kan punya manusia. Kira-kira siapa yang tahu tujuan bekerja itu apa? Cari uang kan? Cari uang. Tapi belum tentu semua orang bekerja itu untuk mendapatkan uang saja. Belum tentu. Karena uang itu hanya sarana aja untuk mencapai tujuan, untuk mencapai apa yang diinginkan. Tapi ada hal yang lebih sensitif sebenarnya. Orang itu bekerja tidak hanya untuk mendapatkan uang. Kira-kira apa yang itu dirasakan? Karena Anda bekerja, semua sudah bekerja. Kalau kelas solid biasanya sudah bekerja. Udah ya, kira-kira apa? Selain dapat uang, mau dapat apa lagi? Memenuhi kebutuhan hidup. Ya itu udah uang. Memenuhi kebutuhan hidup kan harus uang. Ada lagi? Pengalaman ya. Terus apa? Pak lagi selain pengalaman. Skill itu rambulannya. Bekerja. Apa lagi? Yang paling kuat pengaruhnya terhadap orang bekerja itu. Dengan nanti Anda bekerja tidak asal bekerja. Contoh yang gampang ya, misalnya orang bekerja di kantor bupati misalnya, dia pun ada di bupati, tapi bangga dia bekerja di sana, gajinya pasti juga. Tapi bangga dia, kira-kira apa yang dicari di sana? Pengabdian apa istilahnya? Dia mulai kantor gubernur, mantap sana ya, didengar gitu ya. Ya, rasa bangga, terus apa lagi? Ya biasanya kan gini, apalagi zaman saya dulunya, kalau udah kerja itu pasti ditanya, misalnya, kalau saya sih nggak ditanya, mungkin ibu saya, ditanya bapak saya, ditanya, Pak ini jauh-jauh masuk izin menggaji. Kalau ibu saya jawab, nggak saya menggaji, langsung drop ya, langsung turun derajatnya gitu, langsung merasa apa ya, di masyarakat itu merasa nggak berguna jadi orang. Begitu dia tidak bekerja. Berarti apa yang dicari dalam bekerja? Ya, status. Bekerja itu adalah di samping uang kita cari status. Jangan sampai kita tidak bekerja, tidak punya status. Saya ada punya suami, yaitu yang perempuan nikah punya suami, ditanya sama tetangga atau temannya ya. Jadi menggaji pulang itu sih menggaji pertuakannya gitu kan, langsung drop gitu kan. Apalagi kayak pertuakannya gitu kan, langsung drop. Artinya status itu sangat penting, status. Jangan sampai Anda tidak punya status.
status itu adalah identitas diri. Semakin tinggi identitas dirinya itu status sosialnya naik. Sampai uang memang banyak orang punya uang, tapi kalau dia tidak punya status juga di masyarakat tidak begitu kuat ya peran. Ya pun dia melapis bak mana tipis, tapi dia tidak punya status ketuakan dan lain-lain misalnya gitu ya, atau mungkin tidak pernah makan tidur aja gitu misalnya. Tidak punya status. Itu yang penting kita dalam mau masalah bekerja ya. Terus, nah ini nanti saya maunya ada yang mau bertanya gitu ya. Ini pertanyaannya, mengapa manajemen itu, mengapa penting manajemen itu bagi manusia, bagi kita? Kira-kira ada yang tahu? Kalau ini kan sudah ada slide-nya, tujuannya. Mengapa penting? Karena pertama ada tujuan dan sumber daya. Yang kedua ada motif dan harapan yang beda, kemudian juga hitungan yang bersifat global. Nah penjelasannya seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan ada begini. Tujuan dan tujuan lawan sumber daya manusia. Kira-kira ada yang paham? Kita belajar dari zaman dulu. Ya. Ngomong dia kalau ngomong ya. Ayam tetangga mati belum belum mati. Ada yang bisa? Kenapa? Tujuan dan sumber daya itu yang berbeda. Tidak ada. Berarti ya. Pengantar belum pengantar manajemen belum ada. Pengantar bisnis, pengantar manajemen. Oke lanjut. Nah, karena ada yang jawab harus tujuan lawan sumber daya. Jadi sasaran yang ingin dicapai oleh manusia adalah sangat luas, kompleks. Tapi di sisi lain sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Tujuan kita inginnya kan banyak ya. Banyak sekali ingin pengelola rumah, pengelola mobil, pengelola kuman gede, pengelola kuman bagus kan keinginannya banyak sekali manusia. Tapi sumber dayanya terbatas. Di mana dagul, batasnya dagul, mau ke gunung tapi tanah tidak sampai gitu ya. Jadi kalau ke gunung itu di mana udah kilo ada kalau di gunung kan bisa tidur. Berarti apa yang harus dilakukan? Dia harus paham tentang manajemen ya sebagai manajemen. Apa yang menjadi tujuan, apa yang ingin dicapai itu bisa didapatkan dengan sumber daya yang terbatas, sangat terbatas. Makanya nanti kalau lanjut belajar, kalau saya ngajar nanti lanjutan dari SDM-nya, ada kita di sini karena spiritualisasi saya ajarkan tentang manusia dan spiritualitas. Jadi sebenarnya tangan-tangan kita kelihatan itu banyak sekali membantu kita. Itu bisa berguna. Bukan hanya tangan ini aja. Karena tangan sumber daya yang sangat terbatas, misalnya mau bikin usaha modalnya cuma sedikit, tapi maunya untung banyak. Terus yang lainnya juga kantor kurang luas, tapi sebenarnya kantornya di ruko-ruko aja yang bisa dikontrak. Tapi maunya untung besar. Gimana caranya dia dengan sumber daya yang terbatas itu yang diinginkan itu bisa tercapai? Ya harus belajar manajemen. Karena manajemen itu adalah ilmu mengelola, memanage sumber daya yang ada. Kalau prinsip ekonominya kan gimana caranya dengan modal yang sedikit untuk mencapai keuntungan yang banyak pak tertentu. Yang benar yang mana ya? Teorinya tahu ya. Motif ekonomi kan tahu ya motif. Semua orang ingin mirip kan. Jadi pembeli bersuapus tapi hasilnya pembeli kan itu maksudnya apa memang begitu. Prinsip ekonomi salah satunya seperti itu, tapi dia harus belajar manajemen.
Kalau nggak belajar manajemen nggak mungkin dia bisa mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena sumber daya itu sangat terbatas, sangat terbatas. Nah, sumber daya manusia itu kan sangat terbatas. Manusia cuma segini aja kan. Ininya kenapa orang bisa dia sukses punya uang banyak dan apa dia sendiri yang lalu makan enggak kan? Justru uangnya yang bekerja untuk dia kan ada seperti itu. Bukan dia yang mencari uang, tapi uangnya yang bekerja untuk dia gitu kan ya kan? Jadi kita belajarnya ada gimana caranya dia bisa mencapai tujuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, motif dan harapan yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki motif dan harapan yang berbeda, sehingga menyelaraskan keduanya memerlukan sesuatu yang disebut motif dan harapan. Paham ya motif dan harapan? Saya belum ini, tapi kenyataannya kan segini itu. Kenyataannya kan tidak bisa. Itu yang disebut dengan motif dan harapan. Sehingga untuk menyelaraskan itu antara harapan dan kenyataan itu kita perlu belajar manajemen. Kalau enggak belajar manajemen stres dan kalian bunuh-bunuhan katanya kan. Boleh sih belajar kebatinan ya. Ya kan banyak orang itu ya setelah tidak sukses, tidak bisa memenuhi motif dan harapannya, justru lari ke hal-hal yang dia tidak tahu juga gitu. Kan banyak orang gitu kan. Dia banyak akhirnya semua serba putih dan yang oranye pakai dan sebagainya. Dia punya harapan sebenarnya di sana. Karena kebanyakan yang saya lihat itu dia kepingin statusnya itu naik, status sosial gitu. Kalau Pak Guru itu kan beda tuh nilai-nilai itu. Pak Guru harus makan, dan sebagainya kan itu banyak akal seperti itu. Jadi biasanya dia di sini yang terjadi ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa harapannya itu tidak tercapai. Sebenarnya perlu belajar belajar manajemen itu kan banyak belajar manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sebagainya, manajemen perlu belajar ya, sehingga mungkin dengan yang berbeda itu bisa tercapai. Itu mengapa kita penting belajar manajemen ya? Itu adalah video yang di sini. Terus yang ketiga, lingkungan organisasi yang bersifat global. Nah, lingkungan kita ini sebenarnya apalagi Bali ya. Bali itu lingkungannya dari internasional. Bukan, makanya persaingan sekarang kan tidak dengan tetangga sebelah. Dulu kan kita dengan tetangga bersaing. Kalau sekarang tidak dengan tetangga, tidak dengan saudara, kita tidak bersaing. Itu kalau dulu itu kan kadang-kadang itu yang apalagi kita di Bali ya berantem itu berani sama saudara gitu. Sebenarnya kalau mau maju jangan sama saudara, sama orang lain berantem gitu. Wah, itu repot namanya. Karena di sini kita akan masuk ke lingkungan yang dinamis, yang penuh ketidakpastian dan sulit diramalkan. Di hari esok itu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk bisa menyelamatkan diri memang harus belajar ini. Harus belajar manajemen untuk bisa selamat. Kalau enggak, berjalan alamannya karena tidak tahu arahnya mau kemana dulu. Nanti ada setelah di sini mau kemana lagi tidak tahu. Sehingga untuk mengatasi semua ketidakpastian itu kita harus belajar manajemen. Di situ pentingnya kita belajar manajemen. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Saya bertanya dulu tentang manajemen, kenapa kita belajar manajemen? Saya mau bertanya, silakan harus punya inovasi, kreativitas, inovasi baru bisa berkembang gitu ya. Kalau enggak
agak sulit bisa berkembang. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang. Jadi kalau belajar di agama dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita tidak bisa mencapai, tidak bisa bergaul sembarangan. Tidak bisa disebut dengan salah pergaulan sebenarnya. Tidak bisa kita akrab dengan orang yang tidak kita tahu siapa dia. Karena itu lingkungan, apalagi nanti kita masuk di globalisasi. Sekarang kan trennya persaingan itu, orang Bali kan banyak kerjanya keluar. Yang menjadi pertanyaan, yang di Bali itu siapa yang kerjanya? Justru orang luar yang kerja di Bali. Kayak ngalir padi lah, lebih jauh dari Indonesia. Dari Bali misalnya pemungkuman padi. Berarti kan itu sumber daya sebenarnya harus bisa kita kelola. Terus ada berasnya naik sekarang kamu berapa ribu itu, mungkin ada beras apa pedang, kan gitu. Tapi kita tidak bisa berpikir seperti itu. Tapi bagaimana lingkungan ini akan sangat berpengaruh ya terhadap sumber daya. Jadi yang kuliah S1 mungkin nanti akan berpikir bukan luar negeri, berpikirnya di sini, berpikirnya di Bali apa yang harus bisa dikatakan. Tidak harus keluar, di sini juga banyak yang kita kadang-kadang tidak mudah dengan pekerjaan kita, itu orang lain bekerja. Ada pertanyaan dulu biar bisa jalan. Tidak ada. Saya harapkan ada pertanyaan biar nanti ada jalan aja dulu. Tip dan harapan. Nah, kemudian baru ini tadi yang definisinya ya dari manajemen sumber daya manusia itu definisinya adalah proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin pengendalian tentang pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Ada yang paham nggak efektif dan efisien? Sering dengar ya. Kira-kira ada yang bisa jelasin apa itu yang disebut dengan efektif, apa yang disebut dengan efisien? Orang manajemen harus bisa untuk membedakan, harus bisa. Sering berbeda, tapi orang manajemen, orang ekonomi itu memang harus selalu berprinsip. Harus ini prinsipnya dia. Efektif dan efisien. Ada yang tahu efektif tak? Apa itu definisi efektif? Tepat apa? Tepat dalam melakukan sesuatu efektif dan efisien, bukan hanya tepat dan benar. Efisien artinya apa? Benar. Benar. Ada yang lain? Kalau kan semua bawa HP ya, boleh gambarnya boleh saja. Ada orang punya apa nih maksudnya gitu kan? Kan punya data Google, semua punya apa? Kalau di Buleleng nggak dong, yang di daerah Sabenan itu umbang, udah dong umbang. Kalau di Jawa kakek itu yang disebut dengan umbang. Beda-beda ya. Karena kalau ada di Buleleng namanya nggak dong. Google sebenarnya. Efektif itu apa? Ya? Ya? Kalau efisien itu menurut KBBI itu melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan benar. Kalau efektif sering mendengar tapi tidak tahu gitu, tidak ngerti apa sih apa tidak efektif dan efisien. Selalu tidak efektif. Kalau apalagi orang manajemen kan harus tahu sekali. Tapi tidak tahu efektif dan efisien. Ya, faktanya Sesuatu yang berhasil sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. nggak berhasil. Ada yang lagi? Kalau efektif itu menitikberatkan pada hasilnya, sedangkan kalau efisien menitikberatkan pada proses. Hampir benar gitu. Ada lagi, biar semua dulu bisa bersuara gitu, lalu nantinya bisa disimpulkan, oh ini yang disebut dengan efisien, oh ini yang disebut dengan efisien. Efektif
Ya, Kalau efektif itu tepat sasaran, kalau efisien itu tepat waktu. oke, benar. Ada lagi. Oke, mungkin karena sudah dicari-cari nanti buat kesimpulan. Karena apa sih disebut dengan efektif itu sebenarnya yang disebut dengan efektif itu seperti yang tadi, tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Misalnya contoh yang gampang. Misalnya ada tikus nih di rumah kan, mungkin ada banyak tikus di rumahnya. Kalau di rumah saya banyak tikusnya dulu, tapi saya udah punya kucing sekarang hilang ya. Tapi kalau yang banyak tikus di rumahnya, kira-kira kalau mau mandiin tikus itu apa dipakai? Wong misalnya dipakai, pas sekali lempar langsung mati tikusnya. Loh, kan itu efektif apa tidak? Kenapa tidak efektif kalau dia tahu? Kan tepat sasaran. Kan tikusnya mati apa enggak? Mati ya udah tepat sasaran. Ya, sekarang mau efisien. Ya, efisien apa enggak? Rumahnya hilang, tikusnya mati mau tepat sasaran ya. Tapi tidak efisien. Itu maksudnya. Berarti kalau bunuh tikus dalam rumah itu jangan pakai bom, memang efektif ya. Efektif itu kan tepat sasaran. Tapi kita mau efisien kan? Efisien apa enggak? Rumah hilang, tikus mati, jasa hilang, kebakaran, kan? Berarti kan tidak efisien kan? Ya, itu yang disebut dengan efektif dan efisien. Artinya bagaimana yang kita inginkan itu dia tepat dengan sasaran, tapi biaya yang dibutuhkan itu dia sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Jadi biar efisien ya, itu yang disebut dengan efisien. Banyak orang yang karena tidak efisien, pokoknya yang penting dia dapat, entah dia berapa ngabisin apa yang dikorbankan untuk mendapatkan itu, dia tidak hitung, berarti tidak efisien. Dia bekerja itu. Nah, dalam sumber daya manusia itu yang kita harus pahami untuk mencapai sasaran. Kalau SDM misalnya gaji gitu misalnya, ya misalnya cuma tukang jaga warung gitu misalnya, pang itu kayak 10 juta kalau gaji gitu misalnya kan. Cuma tuh kayak 10 juta mah gaji sih cuma, tapi efisien apa enggak, mandati 5 juta gaji 10 juta itu misalnya kan. Kan bisa aja kan, dia biar pasakan dia mungkin kadang nanti kajiannya gitu kan, ya efektif sesuai dengan yang kita inginkan kan tepat sasaran ya. Tapi tidak efektif dan tidak efisien karena biayanya tidak mungkin seperti itu. Ini maksudnya ya, itu yang disebut dengan efektif dan efisien. Ada yang bertanya lagi tentang efektif dan efisien? Nanti kita dapatnya nanti ya, tapi sekarang ini dulu buka kawasannya gitu ya. Itu yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi semua proses untuk mencapai sasaran ini yang efektif dan efisien ini kita melalui proses dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, pengendalian tentang pemanfaatan sumber daya manusia ini. Tentang pemanfaatan. Kalau tidak dia efektif dan efisien, berarti manajemennya, pengelolaannya tidak bagus. Pasti tidak bagus. Kalau manajemennya tidak bagus, lama-lama pasti gulung dikarya, pasti gulungnya dikarya. Terus gue udah kalau gulung dikarya gitu. Yang penting tidak dibakar aja dikarya kan gitu ya. Kalau kesulitan nggak mau gigi ini kan, jangan lah digulung dikarya langsung dibakar aja gitu, bisa aja ya seperti itu. Kalau dia tidak efektif dan efisien dalam mengelola usaha. Nah, yang lain adalah audit itu analisis dari kegiatan SDM secara keseluruhan. Itu harus ada analisisnya. Kalau nanti ada analisis, kita bisa juga menentukan mau apa ini ke depannya lagi.